Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirawa Rancak Bana. Ha, basobok jo kami balik dua kajal. Kali yang jolong laya. Jumpa jago. Siapa nama wak? Ajo Ari. Orang nan tolong sama ni. Masuk. Ketiak nyobon sama kandi. Iyalah. Disukui dan nak gadi-gadi. Pasti. Anak gadi-gadi 30 tahun yang lalu di. Di pada nak do. Badua jambo. Iya. Pipi Kim. Orang nan lebih manis lu pada pajar tadi. Oh, menyalin nok jo gulu saka. Babahayu. Gulu sakanya ngwis tek jo. Tapi kami. Tetap manis. Iya, gulu saka tu dia duk kamanya lama dia. Lama jo. Jadi malam kini tu sana enak agak biasa kita, tapi spesial Bana malam kini kok kalau kita ada kedatangan bintang tamu kita nan sangat segeh, coga, elok, bayak, budi, prestasi banyak pula santiang. Santiang Bana ko jo ha. Cukui sada. Pasti tu sana penasaran sia orangnya beko kita mau tahu ta, tapi sebelum kita ajak mota, biasalah jo. Agak biasa bio. Pantun. Cuba lo. Jadi. Kalau di tengah sawah tuh kan ada padi. Masuk. Nah, kalau di kebun tuh kan ada bunga mawar. Masuk. Nah, kini kok ada orang yang istimewa di Riau TV. Weh, siapa tuh? Namanya Pak Markarius Anwar. Weh, ini santiang dia. Biasa karambi si Jampang. Awak dulu. Lanjut. Dari Piaman Kalangkisau. Santiang. Singgah Sabanta di Simpang Bawan. Agi ya? Di Sirawa kini ada putra lintau. Namanya Pak Markarius Anwar. Tapi sebenarnya Wak barek manggil Pak karena masih gagah coga, masih muda nampaknya. Muda tapi lah hebat jo. Prestasinya lah banyak jo. Iya. Jadi mulai kita langsung mau tahu tajuk beliau enak. Jadi selamat datang Pak Markarius. Selamat datang di Sirawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iko kami manggilnya apalah biar akrab gitu enak. Udah aja lah nak. Udah, boleh. Boleh duduk balik kita mau tahu lama gitu sedikit dulu ya nak. Samo udah Markarius. Udah Eka. Panggilan Eka. Udah Eka. Oke, jadi selamat datang. Udah Markarius saja lah nak. Udah Markarius. Oke, sip. Udah Markarius. Baka bau dali sehat. Alhamdulillah lah ya sehat saja. Alhamdulillah sehat. Udah. Ada pepatah orang awak mengecean, tak kenal kan mangko nak sayang, tak sayang mangko tak cinta. Tapi Aris yakin, kami yakin kalau udah Markarius tu mungkinlah seluruh masyarakat Riau pasti kenal sama beliau. Nah, do enak kenal dojo. Lala biar pada selebriti tapi kita harus rasa menanamkan rasa kekeluargaan karena ya tu. Udah boleh kenal balik budak namu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namu ambo Haji Markarius Anwar, STMR, galanya dari KT Mamak dia Gala Sultan Kerajaan. Sultan Kerajaan. Suku Melayu dari asal dari Lintau, Tanah Datar, Sumatera Barat. Tanah Datar. Cuman ambo dulu merantau ke Pekanbaru, dulu maja di Lanjang Kunyang sebagai dosen. Cuman ikut orang rumah ke Pangkalan Kerinci dulu, orang rumah dokter di rumah sakit di situ. Itulah mulai berkiprah di sosial kemasyarakatan untuk di rantauan di provinsi. Udah berarti tadi lahir di Lintau. Iya. Itu dari nama orang tua boleh ada? Nama orang tua mu Anwar Hakim Datuk Gompo Alam. Datuk Gompo Alam. Kalau orang tua tu di kampung dulu ya, di kampung. Berarti apa dulu di kampung, Batani atau pegawai? Kalau orang tua gaek dulu guru. Guru SD. Yang laki-laki. Ya laki-laki. Kalau mandeh itu amak tuh petani lah ya. Amak petani. Jo, tunggu dulu Jo. Ambo mandanga tadi nak. Udah wakku sukunya Melayu Jo. Sa suku Jambo. Salam wak cek lain sekali lain dah. Mak penakan ya. Mak je panakan Jo. Salam biasa ketiduran. Iya. Itu pantunnya lah. Lanjut. 88 ya. 88 Oke. Jadi udah menurut dengan ceritanya
bahas sekolah dulu di SD mulai Ya. dari Lintau ya. Jadi dari SD sampai SMA tuh di Kampuang. Iya di Kampung. Kemudian kuliah Ambo dulu di Padang, di Universitas Bung Hatta, jurusan arsitektur. Kemudian sempat majah sebentar di Bung Hatta, itu mau sekolah ke Malaysia. Sekolah ke Malaysia, ambil jurusan urban design atau tata kota dulu namanya. Jadi pulangnya kemari majah di Lancang Kuniang dulu. Nah, itulah cerita tadi itu. Jadi memang merantau kemari awalnya memang ikut orang rumah kan. Iya. Istri itu PTT di Pelalawan dulu. Iya. Jadi mau pindah Pelalawan karena kita lah biasa bersosial. Iya. Mulai dari kampus pun dulu aktivis mahasiswa kan. Iya. Kemudian di Malaysia pun aktif juga di sosial kemasyarakatan Muslim Indonesia di situ, IKMI namanya. Sampai di Pelalawan pun aktif di IKMR, Ikatan Keluarga Minang Riau. Nah, di Pelalawan dulu. Di Pelalawan. Nah, jadi waktu itu caritonya dan sanak kita Minang sedang membangun musaji. Ya. Iya. Nah, jadi gambar musaji ko oleh dikatakan tak ada lah gitu ya. Iya. Nah, boleh menawarkan diri kan gambar musaji itu. Jadi kita arsiteknya. Nah, maka dikenal lah Ambo Pak Makarius Anwar arsitek musaji itu katanya. Iya. Ah, itulah mulai namo itu terbangun di situ. Di Siak ya. Di Pelalawan. 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 Ya? Pelalawan. Jadi begitu 2009 dicalonkan oleh PKS maju sebagai caleg untuk DPD Kabupaten. Iya. Ah, itu salah satu modalnya tadi dari Iya, paguyuban tadi tuh. Oh, dari sana gitu. Tanda buah kita baru sana. Tanda ya, kita baru sana. Jadi dah, Aris pernah dengar bahwasanya udah kok waktu KTS sekolah di SD SMP SMA-nya dia jadi ketua OSIS. Biasanya ketua OSIS kurang orang hebat. Memang, karena itu kan yang di atas tuh Iya. paling Nah, tinggi. itu mbak ceritanya kok bisa jadi ketua OSIS dulu. Dia memang dari dulu hobi organisasi. Memanglah Jadi hobi mulai dulu. dari SD pun mau aktif di Pramuka. Iya. Waktu SMP Ambo mewakili SMP Lintobuo itu ke Jambore Nasional. Iya, iya. Kemudian ketua OSIS SMP, ketua OSIS SMA. Iya. Di perguruan tinggi ketua himpunan mahasiswa arsitektur, senat Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, dan ketua UKM Unit Koranin Islam di Universitas Bung Hatta dulu. Jadi memanglah banyak sederet organisasi ya gitu. Iya. Jadi dari KT itu memang terlatih tuh Jo untuk berorganisasi. Ya, karena itu jiwa tuh sepertinya. Iya, memang Jiwa, hobi, bakat. Enak. Tapi jangan salah lah Jo. Tadi kami Melayu sama sukunya. Iya. Udah kok, kalau pulang kampung nih tahu Jo lewat di mana? Lewat mana? Kampung Vio. Oh, bayar Saja pajak. ambil jalan itu Jo. Oke, sudah tuh lanjut ke bangku kuliahan. Nah di kuliahan tuh kabarnya informasinya dapat pulo penghargaan reward akademik ya. Iya, jadi kamu dulu lulusan terbaik di fakultas untuk jurusan arsitektur. Uish. Kemudian yang pertama mendapatkan penghargaan dari rektor sebagai aktivis mahasiswa berprestasi. Itu penghargaan pertama yang dikeluarkan oleh Rektor Bung Hatta dan Ambo orang pertamanya 01-nya yang menerima sertifikat itu. Maksudnya kok dulu kan sebelum era Ambo biasanya aktivis mahasiswa itu kan masalah di akademis. Iya. Kadang lama kuliahnya kan, tidak selesai kuliah, tapi aktif di Madima. Iya. Nah, kalau Ambo memberi contoh, walaupun kita aktif di organisasi, banyak organisasi kemahasiswaan, di jurusan, di fakultas, di kampus, secara umum ya, di UKM, tapi Ambo tetap lulus terbaik dengan nilai terbaik dan waktu yang sesuai dengan yang ditargetkan. Jadi kalau dulu kan istilahnya kan mahasiswa tuh kalau aktivis itu lamo tuh tamatnya kan. Kalau gitu capek gitu. Nah, sehingga waktu itu rektor memberikan penghargaan, rektor Bung Hatta memberikan penghargaan untuk mungkin ya untuk memancing yang lain supaya bisa sama-sama seperti itu. Iya, Artinya walaupun aktif sebagai organisasi di berbagai organisasi mahasiswa tapi tetap dapat memberikan nilai terbaik di akademisnya. Bara IP udah waktu itu. Kalau dalam main nembak ya. IP mungkin sampai nak. IP 3,5 aja. 3,5. Karena di teknik kalau di teknik itu paling tinggi ya. Paling tinggi Bare. payah untuk ajo, IP aja berapa 2000 lu nya. 2,00. Oke, udah. Tadi di bangku kuliah udah dapet reward atau penghargaan akademik. Nah, waktu itu tapi dia udah setelah wisuda. Apa pangana waktu itu? Karena kita di rantau, di kampung, pasti waktu di kampung itu pangana kita tuh kan nyo merantau, kan seperti itu. Nah kalau udah waktu itu yang tapi apa kita?
Karena dari dulu cenderung ke akademis betul di awal. Iya. Jadi memang dosen itu jadi salah satu cita-cita lah ya. Oh, memang awalnya. cita-cita. Oh. Jadi kita makanya di kampus mulai dari tahun ketiga tuh mulai jadi asisten dosen di Mungata. Iya. Dan kemudian dapat sekolah ke Malaysia. Pulangnya memang ada niat mengajar kembali di Mungata. Iya. Tapi karena dapat jodoh Di Pekanbaru. kemudian istri ambo PTT-nya di Pelalawan. Ya udah mau tinggalkan Mungata, mau pindah ke Pekanbaru. Mengajar lambo di Lancang Kuning, melanjutkan kiprah ambo di akademis. Alhamdulillah seperti itu. Cuman itu tadi jalan kan kita, Allah yang menentukan jalan kita. Betul. Jadi kita hanya menjalani. Menurut sajonya ya saja. nak. Jadi di tengah-tengah mau jadi dosen, kemudian kerja di konsultan di Pekanbaru beberapa perusahaan. Tinggal di Pangkal Kerinci kan. Oke, sebelum kita bercerita tentang konsultan kok, kok menarik banget kok. tapi kami ingin dengar pula cerita romantis udah basobok jurang rumah. Di mana basobok? Jebu negara kok. Kalau kini kan orang basobok di media sosial, kan Instagram. Tapi zaman dulu kan alun ada. Kalau dulu kan alun ceritanya. Jadi Mariko, jadi ambo kan dari dulu kan laikui pembinaan. Kalau dulu sebelum era partai kan kami di Tarbiyah namanya kan. Tarbiyah. Jadi ada ustadz yang membimbing keagamaan kita belajar agama di situ setiap minggu kan. Jadi pas ambo pulang libur di waktu kuliah S2 itu ke Padang, pas ambo lambo jo ustadz ambo. Salah satunya mungkin kenal ya Buya Mayadi, kenal ya nak? Oh tahu mana kami. Jadi beliau mau tanya kamu, kau kuliah lah, bila kau menikah kau aja. Lo ada calon ustadz nih kan? Jadi beliau tugaskan lah, ada namanya Ustadz Hadison waktu itu. Sempat dia jadi pimpinan di DPRD Kota Padang kan, Pak Hadison. Jadi beliau yang menawarkan kamu, aku ada calon neon enggak katanya kan. Jadi hanya biodata. Waktu beliau menawarkan calon kok, majuan calon kok, itu di Padang atau di Padang. Jadi mau libur ke Masih Padang. di Padang, Mau libur waktu itu ke Padang. Karena base-nya kan masih di Padang. Konsultan waktu itu mau kerja di Padang masih ada. Jadi ambo di situ ditawarkanlah ambo main-main jalan ke waktu itu Pak Mahyadi masih ketua DPW kan. Jadi di ruangan beliau dipanggil Pak Dison. Kok seka dicarikanlah jodoh katanya kan rumah. Eko S2 sekolah tapi enggak apa katanya kan. Biar kawannya di Malaysia tuh dibawanya ke Sindan kan gitu. Jadi dia lah biodata ketek kan. Termasuk ada pas foto 2x3. Mau lihat di situ. Ya alhamdulillah istiqoroh. Atas sirok darah waktu Atas ketemu sirok darah. Badabo. Istiqoroh. Ya alhamdulillah langsung ta'aruf. Ta'aruf habis itu khidbah. Habis itu mau balik ke Malaysia balik. Jadi 2 kali pertemuan dengan calon rumah mu. Itulah kalau jodoh nak hanya bahasa obok 2 kali. Pertama waktu dipertemukan. Ta'aruf tadi, yang kedua pas datang mengkhidbah atau melamar ke rumah. Tas semua bagat orang. Asam di gunung, garam di laut. Dalam kuali. Sobok juga. Jadi orang rumah itu orang Padang juga. Orang Padang. Di kampungnya di mana? Di Kota Padang. Gurun Laweh Auduri. Berarti waktu itu udah masih di Padang. Nikah di Padang. Nikahnya di Padang. Oh di Padang ya. Jadi langsung dibawa lah ke Malaysia ya. Dibawa ke Malaysia. Sedang di Malaysia itu keluarlah PTT beliau itu di Pelalawan. SK PTT-nya keluar di Pelalawan. Oh Pelalawan. Kok kami pulang kemari. Pulang langsung kemari. Enggak balik ke Padang. Enggak balik ke Padang lagi, langsung kemari. Langsung kemari, kebetulan ada etik orang rumah di Siko di Sail. Kami numpang di situ, habis itu kami ke Pelalawan. Ya perantauan lah, cari rumah, apa segala macam kan. Rupanya banyak dulu anak kita di situ. Itulah tadi yang menyambut kita di KMR kan. Sampailah terakhir itu di KMR itu mau diminta sebagai penasihat terakhir tuh di Pelalawan KMR. Nah di situ mulai sosial ke daerah di khusus untuk di Riau kita berkiprah secara sosial, secara politik itu mulai di Pelalawan. Jadi 2009 dicalonkan oleh PKS maju di kabupaten. Itulah bekal tadi itu. Karena kita aktif di dakwah juga, kemudian di IKMR ya sebagai dosen kan, ada ilmu yang kita bagikan ke masyarakat. Ya ada apresiasi lah sehingga kita dapat juga masuk di DPRD Kabupaten Pelalawan 2009. Itu ceritanya menarik, itu panjang beko kita. Berarti udah waktu masuk di Pelalawan itu tahun berapa waktu itu? Pindah ke Pelalawan tuh 2006 akhir. 2006. Keadaan Pelalawan waktu itu lah rame juga lah banyak sana gitu ya. Banyak. Itulah sedang bangun masjid situ.
Iya. Sedang bangun Musaji, tapi baru itu baru siap pondasi ya, baru pondasi aja baru. Tapi setelah Ambo diundang oleh toko-toko di situ, nya tahu Ambo arsitek, kita Musaji, kita Pak Ika ndak ada apanya, ndak ada gambarnya katanya kan, Iko pandai-pandai tukang aja gitu kan, Iya. ndak jauh bentuk seperti apa. Akhirnya mau tawarkan diri untuk membuatkan gambar Musaji itu. Iya. Itulah itu pertamanya. Berarti udah yang anunya Ya, gambar desain, termasuk gambar 3 dimensi. Sampai kini gambar 3 dimensi itu masih dipajang di masjid tuh. Iya. Jadi ada foto Ambo sampai kali 6 situ, ada tulisan Arsitek Masjid Makarius Anwar. Sampai kini Sampai kini masih ada. Main Musaji itu. nanti kalau wak diundang ke Masjid Perawat, Al Muhajirin namanya di belakang Al-Muhajirin. Polsek. Di belakang kantor Al Polsek. Muhajirin ya. Ya, di belakang kantor Polsek Panggang Kerinci. Iya, berarti memang bermanfaat banyak ilmu yang didapat Alhamdulillah. di arsitek itu, Jo? Iya. Nah waktu itu udah kan baru masuk ke Riau, artinya baru hijrah di Pelalawan. Nah disambut baik dan sanak kita. Udah kau deh besok lapangan tentu mudah cari sanak kan. Iyalah. Nah, artinya gitu. Waktu itu kan alun istilahnya mungkin alun diamanahkan dan sanak kita untuk menjadi tokoh paguyuban Ya, gitu baru. betul. Nah, apa terpikir nak dek udah waktu itu dek karena banyak orang awak di siko bantuannya Ambo harus seperti iko. Gitu. Ambo harus menjadi tokoh paguyuban, harus Nggak ada terpikir. Enggak ya? Jadi waktu itu Bang masih fokus di keinginan Nuh sebagai dosen. Karajo Jadi lah ya. mau usahakan mengajar di Lancang Kuniang, walaupun bolak-balik pakai motor Ambo waktu itu 2 jam perjalanan, 3 kali seminggu. Itu Ambo Dari lakoni. Pelalawan Dari Pangkalan Kerinci ke Rumbai, kampus Universitas Ya. Lancang Kuning, itu 3 kali seminggu. Ambo Oh, merocak 3 kali Onda, seminggu. pakai Onda itu. Baru Dulu ulang betul tuh, itu. Jo. Memang dari nol bana gitu. Ya, jadi memang apa namanya memang semangat Ambo untuk berbagi ilmu tadi, Ambo ingin menjadi dosen tadi itu. Jadi semangat motivasi di dunia akademis itu luar biasa. Oke. Sehingga mau jalani itu. 3,5 tahun lah ya kurang lebih. Kalau memang tidak diamanahkan oleh partai maju, mungkin Ambo tetap mengajar. Jadi sampai dosen kini, ya? Dosen ya. Karena itu apa semacam hobi Ambo lah. Panggilan Ada jiwa ya, panggilan Jo, jiwa di situ. Karena orang tua Ambo kan dulu guru. Jadi senang dengan dunia pendidikan itu. Itu kelebihan, senang dengan dunia pendidikan. Sehingga waktu walaupun jauh, kemudian ya kita maklum juga lah ya masalah kesejahteraan dosen kita di swasta tahu lah kita bagaimana kondisi kan. Sangat memprihatinkan lah waktu itu. Tapi Ambo jalan nih. Alhamdulillah. Iya. Pasti udah Markarius kok guru dosen idola. Nah karena orangnya ramah merasa senyum kan. Iya betul. Biasanya kan kita waktu sekolah dulu kan senang juga guru yang seperti itu ya kan. Kalau yang killer tuh terkenal juga. Iya. Cuma kan dosen terkiler. iya. Jadinya nan elok, nan ramah sama yang killer itu terkenal. Iya. Oke udah waktu itu dah. Punya dapat keturunan itu di Pelalawan. Di Pelalawan. Bara orang akhirnya anggota. Anakmu pertama memang dapatnya di Malaysia. Pertama di Malaysia. Jadi waktu menikah tuh kan Ambo baru semester 2. Langsung bawa ke Malaysia rumah. Iya. Nah, kemudian ya setahun di situ. Dapat anak. Anakku lahir tetap di Padang. 8 bulan 6 kandungan orang rumah mau minta balik ke Padang dulu melahirkan di Padang. Melahirkannya di Padang. Padang. Namunnya melahirkan di Malaysia tuh. Oh gitu ya. Di Padang aja lah, balik di Padang. Iya. Tapi karena belum selesai, sudah melahirkan, orang rumahmu dapat PTT di Pelalawan. Nah, akhirnya kami pulangnya ke Pelalawan. Oh gitu. Jadi bara orang anggota. Ampe sadonya, laki-laki sadonya. Oh, Nggak ada saingan uminya tak ada. Ratu seorang. Tapi Umi kalau- jadi ratu seorang. Tapi kalau di Piaman udah kok kayo. Oh iyalah. Dapat juadah kok ke Ampeknya. Juadah ya. Masya Allah. Nah kalau itu anak Ampek. Nah kalau udah sendiri kakak beradik berapa orang? Bertujuh ah. Oh banyak Kami ya. bertujuh, Ambo paling ketek. Paling si ketek. bungsu, Iya. si bungsu dak Laki-laki beradik. barampe, produksi bertiga. Iya. Awak si bungsu, Padusi batigo. laki-laki berampe. Laki-laki berampe. Laki-laki berampe. Itu di Madimas itu dah lebih merantau lah nak. Iya, merantau. Ada yang di Siko, ada yang di Padang, Yang di ada kampung yang dah. Dusun, ada di kampung ada juga. Udah Kamar-kamar lah. Iya, Namun iya. keluarga besar nak, KB dulu ya. Iya, KB dulu aja gini beda. Iya. Dulu keluarga besar. Iya. Jadi udah kok banyak proses yang lah dilewati Banyak, Jo. ya. Sampai saat Ya karena berjuang memang dari nol. model itu Jo bayangkan lah Jo. Iya. Dari Pelalawan ke Pekanbaru ke Rumbai Iya. dengan Ini motor. Honda, Mungkin bau hujan bapaneh bagai Lain. itu Jo. Berat ya, tapi memang karena dasar rasa cinta untuk jadi Nah. seorang guru, jadi seorang dosen ya Betul. kan. Makanya di kawannya ya Daya. Alhamdulillah. Iya. Jadi Tapi ada semangat untuk mengajar Semangat tadi ya itu. Daya. Iya. Nah,
waktu itu memang ndak ada terpikir udah yang awak ndak mungkin seperti Kotari gitu. Nah, jadi yang terpikirnya waktu itu pindah ke Pekanbaru gitu. Artinya setelah selesai PTT orang rumah nanti diupayakan pindah ke Pekanbaru, tinggal di Pekanbaru sehingga bisa meneruskan kiprahmu sebagai dosen kan, tetap bisa ngajar gitu kan. Kalau di Pekanbaru tinggal kan tuh lebih banyak. Kemudian bisa lo kerja di beberapa konsultan samping wajah gitu kan. Nah, sehingga harapannya rencananya itu waktu itu planningnya gitu ya. Jadi rupanya ya takdir Allah lain lagi memang suruh mau menetap lebih lama di Pulau Lawan. Karena sebagai wakil rakyat di situ kan. Berarti masyarakat memang butuh dari situ makanya ditahan ya Allah ya nak. Oke dah cerita kita masih panjang kok. Tapi besok insyaallah kita lanjutkan dah kita agi dulu untuk rencana kita ya. Jadi kau untuk rencana kami kasadanya. Ya. Kini kau datang bersama, datang orang darimu dia. Lapeh arah inyo bertanyo kababa asi upia. Oi upia arang si kumbang. Kini korang caniago, Gunung Padang bamato ayah. Si upia kami ala bapunyo, punya orang kampung Batu Ili. Oi buyang orang caniago. Baka barang si kumbang, si upi layado. Kami datang ke Maminan, pakai orang caniago. Baka barang si kumbang, si upi kami datang ke Mami
nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, rencana pembayaran bertahap, pembayaran ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS. Greentex Electric Bike dan Electric Motorbike adalah merek sepeda dan sepeda motor terbaik di Indonesia. Dibekali dengan motor 1000 per 1500 watt dan baterai lithium 60 volt 23,4 ampere per hour. Dengan spesifikasi tersebut, motor Greentex dapat melaju hingga 70 km per jam dengan jarak tempuh mencapai 100 km untuk sekali pengisian. Keunggulan lainnya adalah mesin motor tidak berisik, tidak perlu ganti oli, dan tidak perlu mengisi BBM. Motor Greentex juga tidak mengeluarkan gas karbon dioksida sehingga sangat ramah lingkungan. Mai Hareva selaku manajer Greentex Riau mengatakan, beberapa tipe dari motor listrik telah mendapat subsidi pemerintah sebesar 7 juta rupiah. Greentex juga memberi kemudahan seperti free charger selama 2 tahun yang berlaku di Greentex Charger Station. Konsumen tidak lagi perlu memikirkan biaya listrik selama menggunakan layanan tersebut. Jadi, tunggu apa lagi? Segera dapatkan motor listrik impian Anda di dealer-dealer terdekat kami. Greentex Pekanbaru, Go Green Save Power. Bapucuak baku cambah menjulai pucuak kasubarang. Manukuak ka menambah sadonan kurang. Iya. Oke, masih bersama tokoh terbaik kita ya, Pak Markarius Anwar. Oke, Iya, kita iya. sambung balik cerita kita tadi yang alun disampaikan kalau tidak salah alun dengar tadi Pak Markarius menyebut nama ibu negara lain. Oh iya, nama ibu negara. Ibu negara ya. Iya. Orang rumah Ambo, anak ponakan dari suku Jamba. Hujan labe waktu baralik. Tahu mana ya? Iya. Batu tuh. Iya. Namanya Sari Ramawati, galanya Dokter Sari Ramawati SPOG, spesialis kandungan. Oh, spesialis. Ada di rumah sakit swasta di Siko. Ya itu tadi dulu dari Pelalawan tuh kan ikut beliau tuh. Dulu Iya, dokter iya. umumnya dulu di Pelalawan. Berarti lah hijrah kini kok apa Alah, ya? sakit Pekanbaru, alhamdulillah. Berarti sampai kini masih tetap Masih di rumah sebagai sakit ya. dokter. Iya. Oke, jadi itu tadi kan lupa gitu bendahara. Tapi beliau aktif juga di Bundo Kandung IKM. Oh, aktif juga. Berarti ada waktu awak acara Aduh, dia, waktu Po? acara di Bang Rio Kepri Bang saya. Rio Kepri. Sama Ada, Ibu Ibu? Sirliana ya. Iya betul. itu kan. Dokter ya Sari Allah, Ramawati orang Lumambonya aktif. Kalau beliau aktif di Bundo Kandung IKM. Kalau Ambo aktif di IKMR. Oh, Beda-beda ya. Iya, oke, berarti memang aktif kedua-duanya, memang pintar. Oke, berarti kita mau tahu tentang masalah paguyuban Paguyuban, tadi kok. iya. Nah, Pak Markarius tadi hijrah pertama ke Pelalawan. Iya. Di Pelalawan langsung diminta orang untuk membuat Ya, membuat musaji apanya Orang kan, awak, gambarnya ya. kan, Iya. dan segala macam. Nah, setelah itulah diangkat, Alun. lah diajak jadi ketua. Alun jadi pengurus-pengurus lah. Alun ya? Cuman sebagai sana yang ada di situ kita membantu. Iya. Nah, Pak Aceh Setelah itu. itu baru Ambo diajak. Ah. Setelah itu mungkin kita lah membantu. Nah, dimintalah. Waktu itu Mbak aktif pertama sekali itu justru aktifnya di IKLA, Ikatan Keluarga Lu Agam. Lu Karena ada abang angke Ambo orang Simaraso. Iya. Dulu organisasi ke situ mau berhimpun kan, karena dia aktif organisasinya, Iya. sosialnya rancak, aktif di situ. Tapi kan Asambo kan dari Tanah Datar kok. Iya. Abang angke Ambo dari IKLA. Jadi di situ aktif lah di IKLA dulu kan. Iya. Nah, setelah itu baru setelah terpilih jadi anggota Dewan Kabupaten, Iya. dimintalah sebagai pengurus di IKMR, aktif di IKMR. Iya. Nah, setelah itu ya diminta juga kan orang Tanah Datar tahu Ambo asal dari Lintau, diminta lah mau jadi ketua IKTD.
Kesamo juga ceritanya. Tapi itu masih di Pelalawan Masih di ya? Pelalawan. Oke. Jadi KTD Pelalawan itu dulu sedang bangun musaji juga. Iya. Mas Haji, jadi Ambo diminta jadi ketua supaya bisa membangkitkan semangat kaum muslimin khususnya di Susana Tanah Rata untuk membangun musaji. Oke. Alhamdulillah ya sampai selesai lah musaji itu ya, alhamdulillah. Jadi kita dua partisipasi gitu di musaji itu. Iya, Musaji iya. IKMR, kemudian musaji IKTD. Oh beda pula tuh. Beda. Berarti lah 2 rumah saji itu Jo yang dipakai. Dua rumah saji. Itu Jadi lah, kita memang dasar dari rumah saji tadi lah pergerakannya itu. Itu alun diamanahkan masyarakat lah itu deh ya. Nah, kalau Mas Haji IKTD lah ditunjuk sebagai ketua Ketua IKTD. KTD. Ketua IKTD. Yang pertama lu lah Jo. Iya. Pertama dulu memang ya kita partisipasi aja kan. Iya. Karena kita punya ilmu di situ, punya keahlian. Kenapa ya ndak kita dipakai di bantu, situ kita ya? bantu, seperti itu. Artinya kita berbuat dulu untuk mendedikasikan diri ke sanak kita dulu Iya. ya di sini kan. Oke, sudah tuh dia diambil jadi ketua IKTD Pelalawan. Pelalawan. Nah, diangkat jadi ketua IKMR Pelalawan? Ahmad tidak ketua IKMR tapi sebagai penasihat. Oh, penasehat. Nah, Kalau lebih sekaligus tinggi. penasihat di IKMR Pelalawan. Jadi waktu itu ceritanya Ambo orang awak Minang pertama yang duduk di DPRD Kabupaten Pelalawan berdua dengan Pak Ismail Mukhtar. Tunggu, aku menarik. Waktu diangkat jadi pembina apa tadi? Penasehat. Penasehat IKMR Pelalawan, itulah duduk. Allah duduk. Allah jadi wakil rakyat. Iya. Kalau sebelumnya alun apa? Oh, alun. Setelah duduk baru. Cuman memang sebelum duduk itu ya artinya kan aktivitas sosialmu dengan IKMR udah berjalan. Lah berjalan sebagai juga. anggota ya. Iya, betul. Sebagai anggota dan ya salah satu pengurus bidang kerohanian lah waktu itu. Iya, iya. Nah, itu. Tapi setelah terpilih jadi anggota dewan diangkatlah jadi penasehat. Oh, gitu. Karena menciptakan sejarah pertama orang awak Minang yang mendapat tempat di hati masyarakat untuk di Kabupaten Pelalawan sebagai wakil rakyat pertama yang orang awak Minang. Oh, mantap. Pacah telu aja. Pacah dulu ya. Di Pecah Talu dulu pertama kali. Iya. Tapi berdua sekali pecah. Cele Pak Ismail Mukhtar, beliau ketua PKDP waktu itu ya. Oh, Pak Ismail Mukhtar ya. PKDP. Tapi alhamdulillah almarhum beliau. Iya, almarhum. Pulang kemarin ya. Nah, waktu itu Dek karena kan udah Markarius kok istilahnya memang orangnya berpotensi, memang orang pintar gitu kan, bijak, santiang gitu kan lah nampak track recordnya kan gitu itu. Nah, waktu itu tuh memang udah yang berpikir Aden harus seperti Iko, harus bisa memimpin masyarakat. Kemudian Iko jalurnya, Aden mendaftar gitu kan, ikut berkompetisi dulu awalnya. Apakah udah berpikir inisiatif sendiri atau memang masyarakat dulu yang mau usulan gitu? Warga kita orang Minang di Jadi dulu sebenarnya kan Ambo lah kader partai juga kan. Lah kader juga. Jadi di Pelalawan pertama itu ditugaskan partai sebetulnya. Dan Ambo tidak terpikir untuk maju. Enggak ya? Nggak ada. Jadi tidak ada niat untuk jadi anggota dewan, tak ada waktu itu. Cuman mungkin tak ada lagi yang maju kader tuh. Iya. Yang kan setiap partai politik punya strategi kan. Iya, Salah satunya mungkin setiap suku tuh terwakili di dapil itu gitu. Aku tuh lain mewakili suku Minang di dapil itu, dapil 1 tuh. Yang suku Jawa ada, Melayu ada, Batak ada gitu kan. Nah, yang suku Minang kebetulan nggak ada mewakili waktu itu. Akhirnya dicalonkan Lambo salah satu. Sehingga di dapil tuh kita bisa dapat kursi kan gitu. Itulah ceritanya. Jadi Ambo dicalonkan. Ya tapi ya alhamdulillah awak pula yang terpilih gitu kan. Itu terbanyak, suara terbanyak waktu itu. Kan suara terbanyak itu. Iya. Alhamdulillah diantarlah dari sana di parlemen ya. Nah, waktu itu selama setelah udah duduk gitu. Waktu itu tuh apa sih nanti pikir dia udah gitu. Karena kan macam-macam loh, masing-masing setiap individu itu kan beda-beda. Ada nampanganannya ada mungkin lebih bagus mengembangkan untuk infrastruktur kan gitu. Bukan Iko gitu. Nah, kalau udah itu apa yang terpikir? Pendidikan. Pendidikan. Ya, jadi dulu kita konsen di bidang pendidikan. Makanya waktu pertama terpilih dan Ambo minta langsung di Komisi Pendidikan. Oke. Kenapa pendidikan? Karena pendidikan itu hal yang sangat penting. Apalagi Ambo background dosen ya. Cocok. Keinginan itu di pendidikan itu luar biasa. Nah, makanya kita termasuklah inisiator pertama untuk penganggaran guru-guru MDA, TPA, guru-guru ngaji di Pelalawan dulu. Iya. Nah, itu anggaran pertama tuh waktu kami di Komisi Bidang Pendidikan Komisi A waktu itu namanya situ. Oke. Nah, itu yang kita inisiasi dengan kawan-kawan. Sehingga di Pelalawan tuh ada bantuan untuk guru-guru
tapi guru-guru informal ya, Iya. di ATPA. Oh, berarti guru-guru. Kemudian di bidang yang lain memang kami mitra dengan dinas dinas pendidikan gitu ya. Iya. Nah, jadi memang banyak fokus semua di pendidikan, pendidikan dan keagamaan ya. Masuk kita waktu itu program kita banyak bagaimana mengambil uang pemerintah ini untuk membantu MDA, bangunan MDA, TPA, sampailah sekolah, Pak. Jadi kebetulan Ambo juga aktif di Muhammadiyah, di Pelalawan dulu di PDM, bidang didasmen namanya, pendidikan menengah, dasar dan menengah. Itu kami sampai mendirikan sekolah Muhammadiyah di Pelalawan, di SP6. Ya, dengan Bang John Henry Hasan waktu itu, kebetulan sama-sama aktif di Muhammadiyah, 2 orang anggota dewan waktu itu dari Muhammadiyah ya. Jadi Ambo ikutlah membantu mencarikan lahan, mencarikan dana untuk membangun sekolah Muhammadiyah itu. Pas di belakang rumah sakit RSUD itu, RSUD Pelalawan. Ya memang pendidikan juga fokus. Alhamdulillah itulah apa namanya yang cukup mendapat apresiasi di masyarakat. Pelalawan terutama ya. Sehingga waktu Ambo 2014 langsung dicalonkan ke provinsi. Cuma 1 periode aja di tunggu. Pertama diangkat jadi dewan itu tahun berapa? 2009. 2009. Berarti 2000 sampai balik. 2000 sampai balik berarti langsung. Kan 1 periode. 1 periode aja. Nah, baca ceritanya kok diangkat di provinsi. Ya, karena kan partai yang menilai ya. Partai yang menilai. Kebetulan ada beberapa penilaian partai terhadap keberhasilan lah ya. Termasuk tadi advokasi untuk pendidikan tadi. Kemudian ya kita walaupun 1 orang dari PKS, tapi kita berhasil membangun gedung markas dakwah di situ. Mantap. Markas dakwah kok artinya kantor partai ya juga, pelayanan masyarakat ya juga. Ada sampai mengaji anak-anak situ. Tiap habis menggari ngaji itu. Kemudian ada sampai konsultasi keluarga. Konsultasi setiap minggu ada pelayanan kesehatan gratis. Kemudian gedung DAT itu sampai ibu-ibu PKMT ngaji, wirid segala macam. Dan ada ruang kajian rutin mingguan untuk anak kader-kader, pembinaan kader di situ. Nah, itu yang diapresiasi waktu itu oleh pengurus DPW, sehingga 2012 itu Ambolah diangkat langsung sebagai pengurus DPW, sebagai bendahara. Mantap. Nah, itulah cikal bakalnya. Karena Ambo pengurus di wilayah, di provinsi, otomatis calegnya di provinsi gitu. Nah, itulah ceritanya. Walaupun agak risau juga kan. Enggak, karena kan memang ya bagi orang namanya Bajanjang naik Batang Turun. Artinya kita kan main di kota dulu atau kabupaten dulu. Biasanya kan orang tunggu dulu Pak Pade anu pondasi dulu kan. Biar agak 2 atau 3 periode dulu di kabupaten baru naik provinsi. Nah, waktu itu nanti pikir dia udah tuh beko rasa-rasa yo kehendak je beko soalnya kalau provinsi kan lah lebih luas gitu. Ya, mungkin ada perasaan seperti itu ada. Cuman kan kita di PKS itu diajarkan untuk taat ya, patuh kepada pemimpin. Apa yang diarahkan itu kita laksanakan. Jadi waktu itu amanahnya saya ke provinsi, ya udah provinsi, walaupun banyak anak di Pelalawan nyampaikan itu macam sio-sio kerajo Pak Eka katanya kan, sio-sio macam mana, iya kan nanti ya takut tak tercapai target kan, sementara kita baru 1 periode baru berkiprah, masyarakat pun masih membutuhkan kita di situ. Tapi karena itu perintah partai, insya Allah kita jalani. Dan alhamdulillah Jo, semua digali, iya tiba. Jadi 2004 balik bertarung di provinsi. Di provinsi langsung. Dan alhamdulillah terpilih ya. Alhamdulillah. Situ diangkat jadi bendahara DPW. Dan DPW masih Dewan Pelalawan waktu itu. Masih Dewan Pelalawan. Lah jadi pengurus DPW bendahara, sampai kini masih bendahara. Alun itu tukar. Sampai kini ya. Di situ. Lah 3 ketua DPW, diikut bendahara provinsi. Bendahara PKS provinsi. Berarti waktu udah 2000 sampai balik naik provinsi itu siapa ketuanya dulu DPW? Waktu itu masih Pak Nurdin ya. Waktu itu ya. Pak Nurdin, setelah itu Pak Henry Munir, habis itu sekarang yang Ustaz Tarmizi. Lah 3 ketua DPW-nya ambo bendaharanya. Berarti di sini bisa kita menyimpulkan enggak bahwasanya memang udah Markariusku memang orang berprestasi dan memang amanah. amanah. Apa sebab? Karena 1 periode di paling bawah di kota kabupaten bisa naik langsung ke provinsi. Langsung mendaki ke kini kan kini lah cerita kita kini dangannya untuk pusat lah kabarnya. Nah, jadi di provinsi kok ya itu tadi alhamdulillah di periode pertama maju di provinsi itu kan Soromo 9.000. 2009 sampai balik. Di pemilu kedua di provinsi Patang Soromo tuh 20.000. Jadi kenaikannya itu lebih dari 2 kali lipat ya. Dan memang terbesar
di Siak yang rame. Kalau sebelumnya kan di Pelalawan dasarnya. Iya. Dulu pertama 5.000 Pelalawan, 4.000 di Siak. Iya. Kini periode maju kedua di provinsi itu 5.000 tetap di Pelalawan, 15.000 di Siak. Kenapa di Siak berkembang? Karena waktu itu memang ya kami dan Dapil itu kan 8 orang ya. Banyak yang mewakili Pelalawan. Cuman waktu itu boleh katakan tidak ada yang mewakili Siak. Makanya Ambo mendeklarasi membantu ingin menjadi wakil orang Siak juga sekali. Nah itulah beberapa perjuangan kita yang sangat diapresiasi masyarakat di 28 Balai itu untuk perjuangan jalan pramuka itu, jalan lintas pedestrian itu. Nah itu sangat diapresiasi masyarakat waktu itu. Ambo di Komisi 4 waktu itu kita berhasil memasukkan anggaran pertama perbaikan jalan pramuka itu 19,6 miliar itu. Nah itu jalan yang menghubungkan nanti Rumbai dengan Perawang dengan Siak kan. Alhamdulillah kini kan lah selesai. Jadi 2009 Balai itulah salah satu yang mengangkat suara Ambo tuh. Jadi masyarakat melihat ada keseriusan walaupun Pak Makarius orang Pelalawan, tapi di Siaknya berkiprah juga. Iya, pedulilah dengan masyarakat. Sehingga dapatlah apresiasi masyarakat dan suara itu penaikan luar biasa. Di Siak itu dapat 15.000. Itu suara terbanyak dari seluruh caleg untuk Kabupaten Siak, khusus Kabupaten Siak ya. Nah, itu sehingga alhamdulillah harapan masyarakat anggota pilih periode kedua di provinsi itu memang untuk menjaga supaya jalanku bisa selesai. Nah, itu alhamdulillah kita jago dan baru 2022 tuntas seluruh pembangunan ini kan kini kan ada dinikmati masyarakat. Kemudian di samping itu dan sanak kita memang rami. Di Siak tuh ya. Di Perawang paling rami mana? Di Perawang. Di Perawang karena Ambo lah pengurus juga di IKMR provinsi kini ya sebagai ketua 1. Kemudian di KTD sebagai ketua harian. Nah, kemudian Patang baru lo ditunjuk sebagai ketua IKLB se-Provinsi Riau, baru ditunjuk Ikatan Keluarga Lintobuo, kecamatan ya lebih ketek lain kan. Itu kecamatannya Lintobuo. Jadi walaupun seperti itu, tapi memang alhamdulillah bukan hanya orang tanah datar yang memberikan dukungan pada kita, hampir di seluruh paguyuban alhamdulillah. Artinya sangat mengapresiasi lah. Karena pertama kita Raso Pariso sama Dun Sanak di rantau itu yang paling penting. Di kampung kita Banagari, di rantau kita Badun Sanak. Kan itu. Jadi alhamdulillah Raso ke Badun Sanak kok lebih tinggi. Kita pupuk bersama-sama. Sehingga apapun yang dirasukan oleh Dun Sanak kita ikut merasukan. Itu yang paling penting sebenarnya kan. Raso Pariso yang menjadi modal kita. Ya ada saling keterikatan hati dengan Nusa sama Dun Sanak yang satu asal satu kampung kan. Walaupun kita tentu sebagai orang Riau kan. Tapi sebagai daerah satu asal tentu kita saling menguatkan, saling membantu. Nah, salah satu pelayanan Ambo di Perawang tuh yang dirasakan masyarakat tuh kita ada mobil ambulan, kita ada rumah singgah di Siko kan. Nah, kemudian ada ya prioritas untuk apapun cara paguyuban, Ambo selalu berpartisipasi, membantu. Ya, sehingga memang keberadaan sebagai anggota dewan itu dirasukan juga dari Dun Sanak kita. Di samping kerajaan kita sebagai anggota dewan mewakili wilayah, kabupaten kan, kerja-kerja untuk masyarakat, termasuk bukan orang awak aja kan. Misalnya bantuan UMKM, bantuan pertanian ya, kemudian infrastruktur, itu kan untuk masyarakat banyak. Nah, tapi secara kita Badun Sanak, khusus untuk penguatan lembaga paguyuban itu Ambo ikut membantu. Sehingga itulah di kepengurusan terakhir diminta oleh Pak Basko untuk aktif juga ikut di IKMR provinsi. Selama kan dulu kan mau di kabupaten aja. Ini baru diminta untuk aktif di provinsi. Karena beliau lah mencari juga bagaimana kita tetap memperhatikan Sanak kita. Ya contoh gini, kalau ada paguyuban, pelantikan semacam kan butuh biaya. Kemudian melakukan pembinaan ke anggota, perlu sekretariat segala macam. Nah, alhamdulillah kita membantu. Khusus Perawang itu ya sekretariat di KMR pun tahun pertama kita yang mencarikan apanya, artinya untuk pembiayaan segala macam ya. Supaya sebagai wadah untuk Dun Sanak kita kumpul sebenarnya. Iya betul. Untuk silaturahmi ya. Silaturahim jalan ini. Nah, udah sebagai salah satu tokoh Minang yang luar biasa yang peduli jo paguyuban. Nah, ini kan udah kok artinya maju untuk pusat. Itu kan wilayahnya kan daerah pilihannya Riau kan luas. Luas Riau kok. Berapa kabupaten kota? 7 kabupaten kota. Pekanbaru, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Dumai, Bengkalis, Kepulauan Meranti, Siak. Ada 7 kabupaten kota. 7 kabupaten kota. Nah, iko di antara 7 kabupaten kota yang udah sabian ko, iko mayoritas iko memang banyak orang awak. Iya betul. Itu pandangan udah seperti apa kau? Ya, alhamdulillah
Ambo diamanahkan oleh partai karena di PKS kan kita nggak bisa meminta. Iya. Feeling Ambo dulu akan dicalonkan di Riau 2 kan, karena Ambo dari Pelalawan kan, secara hierarki politiknya wajar kalau di Pelalawan atau di Riau 2 kan. Betul. Tapi alhamdulillah PKS memandang Ambo kok cocok di Riau 1 karena basis kedaerahan Ambo kok lebih banyak di Riau 1, di Pekanbaru kan, di Duri, di Dumai, Ujung Batu, Bagan Batu, Perawang dan beberapa kota-kota yang lain, itu kan banyak Dusana kita. Betul. Nah itu yang sangat alhamdulillah cukup menggembirakan bagi Ambo. Apalagi kita lah Badun Sanak kok lah banyak kenal, saling mengenal gitu, alhamdulillah. Jadi yang mudah-mudahan ada jalan lah dengan kondisi kini kok. Insyaallah nak Jo, kok berharap nak Jo nak. Tapi yang jelas kami yakin Bana dan kami tentunya merasa bangga Bana. Kita orang Minang, udah markirius, peduli sama Sanak kita orang awak sadonya. Tapi ndak hanya orang Minang sadonya. Soalnya gitu, soalnya Aris, Acok di Perawang tuh biasanya sekali seminggu, dua kali seminggu tarik kan, karena kenal dakek sama orang awak situ sadonya. Memang sih memang banyak menyampaikan itu Pak Markarius tuh memang mantap luar biasa, banyak peduli sama kita katanya. Apalagi di Perawang tuh banyak orang PKDP. Udah ada PKDP. Oh PKDP. Ajo. Ajo. Insyaallah besok PKDP Perawang tuh insyaallah ke deklarasi mendukung Minggu muko insyaallah. Alhamdulillah. Ya tando Badun Sanak tadi tuh. Soalnya kan tidak perlu diumumkan Bana kan. Cuman Badun Sanak aku minta kalau bisa ya ada seketi acara Pak. Ayo jadilah katanya. Tapi kemudian yang cek lagi ini kan kesukuan organisasi kesukuan gitu kan. Mode tadi ya Jamba, Melayu, Caniago, Piliang, Sikumbang, seluruh kan aktif ini. Foto kan? Iya, aktif. Alhamdulillah sebagian besar dari paguyuban kesukuan itu alhamdulillah insya Allah mendukung kita. Alhamdulillah. Kemudian Ambo pun bisa masuk ke Dumai, bisa masuk ke Duri itu karena paguyuban. Betul. Di Dumai Patang Ambo kurang lebih ada 10 paguyuban yang mengundang kegiatan acara. Jadi kita bisa hadir, bisa memperkenalkan diri di situ. Betul. Ada Ikatan Keluarga Kota Padang IFAPSI yang mau diundang hari itu. Tanah Datar yang mau diundang juga di situ. Alhamdulillah. Kemudian Ikatan suku Jamba, Caniago hari itu, Tanjung hari itu ada di Dumai. Jadi memang kita organisasi orang Minang kan hobi berorganisasi kok. Iya betul. Hobi bahasa baku berkumpul kan. Ternyata kok jadi potensi yang besar lah untuk kita lah di Riau 1 ya alhamdulillah. Ya karena Ambo dari dulu pun sama juga dengan seperti itu, senang berkobar sobo baku berkumpul kan. Istilah orang anak kini ngopi-ngopi ya. Mau tahu talapau ya, duduk di lapau kan. Sampai bergurau-gurau kan gitu. Alhamdulillah itu jadi jembatan hati untuk Basobo dan sana ya. Termasuknya mau ke Ujung Batu, ada acara IKMR Patang, ternyata difasilitasi situ luar biasa. Termasuk kita sampai ke Rohil, IKMR menyambut dengan baik di situ. Di Bengkalis ya, termasuk di Duri, itu luar biasa. Jadi organisasi kita kok sangat hidup lah ya. Berjalan di mana-mana ya kan. Oke, udah waktu di menjadi anggota DPR Kabupaten Pelalawan waktu itu udah membuat sekolah kan yang ilmu agama, bagian buku segala macam untuk kecerdasan anak bangsa lah karena itu sumber pondasi negara gitu kan. Nah kini kok untuk di pusat lah artinya kok lah wilayahnya lebih luas soalnya kan 7 kabupaten kota. Nah ikut tuh kali kok udah harusnya seperti apa lah gitu? Apakah ada program baru yang lebih mantap? Gitu. Jadi kalau lah kita bicara ke pusat, tentu kita harus bicara Riau. Jadi kita tidak bicara masalah suku lah kan? Karena itu bahagian dari keseharian kita. Bagi kita orang Minang Badun Sanak pasti ya. Pasti. Tapi perjuangan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Tentu perjuangan kita untuk masyarakat Riau secara keseluruhan. Ambo menceliak selama kita Provinsi Riau udah menyumbang devisa untuk negara yang sangat besar ya. Hari itu kami sempat diskusi dengan Pak Gubernur waktu menunggu Pak Anies datang di bandara. Kita selama kurang lebih 70 tahun dia udah menyumbang sekian ribu triliun. Kalau cerita Pak hitungan Pak Gubernur 7.000 triliun lebih. Cuman pulangan untuk Riau ini mungkin masih kurang. Buktinya kemantapan jalan kita di Riau masih rusak, banyak jalan yang rusak dibandingkan dengan di kampung itu, dibandingkan dengan di Sumatera Utara dan lain sebagainya. Sehingga perjuangan kita untuk infrastruktur itu harus menjadi tugas utama. Artinya dana bagi hasil migas itu masih kurang. Artinya
potensi kita besar, tapi kita masih belum mendapatkan hak yang adil. Oke. Nah, insya Allah itulah yang menjadi niat Ambo, ingin betul-betul berjuang untuk Riau di pusat nanti kalau Allah takdirkan udah jalan ke situ. Iya. Yang kedua melanjutkan apa yang Lambo buat tadi, bidang pendidikan. Pendidikan itu kini kan masih susah. Artinya setiap tahun masalah anak sekolah masuk Selalu sekolah. taruh itu. Apa masalahnya? Sarana pendidikan kita masih kurang. Iya. Sementara sistem dibuat sistem zonasi seperti itu. Betul. Nah, jadi caranya ya ditambah sekolah itu. Kalau dibangun dengan APBD tak akan cukup-cukup. Nggak cukup, ya, Makanya harus berjuang di pusat itu supaya dibangunlah sekolah-sekolah SMA, SD, SMP itu lebih banyak lagi. Sehingga seluruh anak-anak kita bisa sekolah negeri gitu. Iya. Nah, kemudian yang ketiga pelayanan kesehatan gitu pun masih bermasalah. Itu penting banget tuh. Kesehatan lah, ada ambo hampir sekali tiap minggu ada dapat WA, SMS, telepon. Pak, istri ambo lah 2 hari di IGD Pak, enggak dapat ruangan. Ada mak-mak nelpon sampai nangis-nangis. Pak, suami ambo lah 3 hari Pak di IGD, enggak dapat ICU. Iya. Artinya pocket om baca berarti sarana prasarana kesehatan kita masih kurang. Betul. Ada yang menunggak BPJS, sudahlah karena denda. Kemudian sudahlah harus bayar tunggakan karena denda pula lagi kan? Iya. Dan mereka tak sanggup gitu. Nah, ini yang insya Allah jadi perhatian kita lah, bidang pendidikan, kesehatan. Dan terakhir, insya Allah dari 7 tahun lalu Ambo fokus di bidang pembinaan ekonomi di bidang UMKM. UMKM ibu-ibu dan juga untuk anak-anak muda. Hari ini lapangan kerja kan sulit. Betul. UKM atau UMKM itu menjadi solusi. Alhamdulillah kami sudah 3 tahun membuat pelatihan wirausaha khusus milenial kerjasama dengan Dinas Pemuda Olahraga. Itu luar biasa. Anak-anak yang cari kerja susah, kininya dikuikan pelatihan, langsung bisa menghasilkan uang dengan hasil pelatihan tadi. Digital marketing ya, jualan online gitu kan. Alhamdulillah. Itu yang ingin kita coba teruskan ya. Yang lah kita buat di provinsi di dewan kini kalau di pusat tentu anggaran lebih besar. Lebih besar. Ada 4.000 triliun yang kita ingin berebut di situ. Nah, insya Allah tentu masyarakat akan menilai mana dewan-dewan yang sungguh-sungguh ingin berjuang untuk provinsi Riau. Yang mudah-mudahan kita salah satu yang dilirik oleh masyarakat, ya, sehingga mudah-mudahan ya dapat kepercayaan untuk membuktikan kita pun bisa bekerja, bisa membantu masyarakat provinsi Riau untuk menjemput hak-hak provinsi Riau dari pusat itu insya Allah. Jadi itulah niat Ambo ya, mudah-mudahan ya Allah berikan kemudahan itu aja. Amin, amin. Tentu jadi gitu. banyaklah PR yang Tapi aku yakin sekali ya PR yang disampaikan tadi oleh Uda tadi itu pasti akan dituntaskan. Insya Allah. Karena kita lah bisa membuktikan dari cerita tadi di kabupaten saja satu periode langsung diantarkan masyarakat ke provinsi. Kenapa? Ya berarti kan karena banyak yang selesai. Banyak yang Dan insya Allah kita ada jembatan satu lagi. Kemudian nambah kini ketua tim pemenangan Pak Anies Muhaimin. Amin ya Provinsi Riau. Jadi insya Allah kita pun bisa jadi jembatan ke Presiden nanti ya, sehingga ada komitmen-komitmen untuk Provinsi Riau yang sudah kita sampaikan insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Jadi insya Allah tentunya kami doakan udah tercapai kok bisa diantarkan diamanahkan dan anak kita untuk mewakili kita di pusat Senayan Amin. Menjadi anggota DPR kita dari fraksi ya PKS. Amin. Amin ya. Amin. Ya. Oke. Pepio ada lain yang kami minta tanya? Nah mungkin itu saja. Banyak PR yang tadi yang tadi disampaikan udah. Awak berharap PR itu bisa diselesaikan. Jadi tentunya kembali kita sampaikan anak kita mak kata orang pada manggapun ka bawang ancak ka bawah. Balagi kepala orang, balagi kepala awak, degeh kanda orang dapat kanda awak. Insyaallah ya. Pak Markarius Anwar tentunya kita amanahkan Kasinayan menjadi wakil kita dan memperjuangkan hak-hak kita sadonya masyarakat Riau khususnya di Dapil 1 tadi. Tapi mayoritas kau dapat 100 sadonya ya. Jadi PR tadi itu bisa dituntaskan beliau sadonya. Oke, pantun. Terima kasih banyak sebelumnya. Pantun kalau ada bunga mawar, cakap. mangga awak pilih bunga lilin. Iya. Kalau ada Pak Markarius Anwar, mangga pilihan lain. Rancak Wana. Oke, terima kasih banyak Pak Markarius Anwar. Allah hadir di bintang tamu kita yang Allah bagiakan edukasi ilmu-ilmu ke kita sama. Jadi di sana mungkin sekian cerita kita mau kita sama tokoh kita yang paling elok Santiang Gagal juga. Oke, Pak Markarius kita minta celai kami nyebut Sirawa sambil Rancak Wana. Oke. Sirawa Rancak Wana. Jadi kami pulang sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.